سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أكبر الله أكبر الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Ibadallah usikum wa iyaya bitafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Puja-puji syukur tak henti-henti kita turunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tak henti nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua. Baik nikmat kita yang sadari maupun tanpa kita sadari. Nikmat yang terpikir ataupun belum dan tidak terpikir oleh kita semua. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pada kesempatan yang singkat ini, mari bersama kita kondisikan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kembali iman dan takwa kepadanya. Karena iman dan takwa ini merupakan faktor utama kesuksesan hidup kita di dunia maupun di akhirat kelak. Iman dan takwa adalah faktor utama hadirnya kemudahan, keberkahan, dan kesuksesan hidup kita di dunia maupun di akhirat kelak. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Memasuki bulan Dzulhijjah ini ada satu keutamaan di mana amal yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini luar biasa pahalanya, hingga Rasulullah mengatakan, "Ma min yaumin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal-amal saleh yang kita kerjakan di hari ini dapat diungguli dengan amal saleh di hari-hari yang lainnya. Artinya amal saleh yang kita lakukan di hari-hari ini merupakan amal saleh yang sangat tinggi nilainya. Tidak bisa dibandingkan atau bahkan diungguli dengan amal-amal soleh di hari-hari yang lainnya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kemudian jihad di jalan Allah tidak bisa mengungguli amal soleh di hari-hari ini?" Kata Rasulullah, jihad di jalan Allah juga tidak bisa mengungguli amal soleh di hari-hari ini. Kecuali seseorang
yang keluar berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak kembali dengan jiwa dan hartanya tersebut. Artinya dia telah mendapatkan keutamaan syahid, keutamaan syahadah yang pahalanya sangat luar biasa, di antaranya yaitu masuk surga tanpa hisab. Kapankah itu? Kapankah hari-hari itu? Yaitu di 10 pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 hingga tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kalau di bulan Ramadan yang diutamakan itu adalah 10 hari di bulan Ramadan, maka di bulan Dzulhijjah diutamakan adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 hingga 10 di bulan Dzulhijjah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, maka mari kita memperbanyak ibadah dan amal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Karena betapa banyak keutamaan di bulan Dzulhijjah ini, dan di antaranya yaitu ada pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah keluarga Ibrahim alaihissalam. Pelajaran yang menegaskan bahwa pengorbanan berbuah kemuliaan. Pengorbanan berbuah kemuliaan. Pelajaran itu ada di kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga kita kenang, yang juga kita abidikan di bulan Dzulhijjah ini. Pelajaran pertama adalah pelajaran tentang kisah ibadah haji, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang di jalannya, tetapi ia harus meninggalkan istri dan anak-anaknya. Maka ia berangkat. Tetapi bagaimana kisahnya diabadikan dengan kisah ibadah haji saat ibunda daripada Ismail alaihissalam berlari-lari pelan antara Safa dan Marwah mencari air untuk anaknya yang masih kecil, yang masih bayi, hingga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan dengan sumber Zam-Zam, mata air Zam-Zam. Yaitu kita terus kenang dengan ibadah haji setiap tahunnya oleh kaum muslimin. Betapa kemuliaan keluarga Nabi Ibrahim, betapa pahala, betapa investasi, keutamaan dan pahala yang senantiasa mengalir kepada mereka karena kita melakukan ibadah haji. Kisah yang kedua tentang pengorbanan juga adalah saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan kemudian untuk menyembelih anaknya Nabiullah Ismail. Setelah Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah berdakwah, berjuang, kemudian Nabiullah Ibrahim setelah beberapa tahun pulang kepada keluarganya, mendapati anaknya yang tadi masih bayi, kemudian sekarang sudah beranjak dewasa, sudah bisa berdialog, berdiskusi, bertukar pikiran dengan orang tua. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabiullah Ismail alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengabadikan dalam ayatnya, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk." Saat Nabi Ismail sudah mulai beranjak dewasa, memahami perkataan, bisa bertutur bicara dengan baik, bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan orang tuanya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya yang selama ini ditinggalkan olehnya. Maka apa jawab Nabiullah Ismail alaihi salam? Qala ya bunayya if'al ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jawaban Nabi Ismail, anak beliau, ya abati, wahai ayahanda, if'al, lakukanlah
apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, insya Allah engkau mendapatiku daripada orang-orang yang bersabar. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, betapa pelajaran tentang pengorbanan dan perjuangan yang dilalui oleh Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya, kemudian berbuah dengan kemuliaan. Kita kemudian sekarang mengenal bagaimana ibadah manasikul hajj, salah satunya untuk mengenang daripada pengorbanan perjuangan Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Kemudian kita juga mengenang sekarang yang senantiasa kita lakukan, ibadah berkurban, untuk mengenang perjuangan pengorbanan Ibrahim dan keluarganya. Dan kemudian kita juga senantiasa mendoakan dengan sholawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Senantiasa kita doakan Nabi Ibrahim dan keluarganya, selain tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, perjuangan dan pengorbanan mereka berbuah dengan kemuliaan berabad-abad lamanya, dikenang miliaran kaum muslimin, dikenang miliaran manusia, dan kemudian insya Allah di akhirat mereka akan mendapati kemuliaan dan kenikmatan yang tiada tara. Pelajaran tentang pengorbanan berbuah kemuliaan ini harus kita hadirkan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat kita. Di era saat ini tidak sedikit sarana, fasilitas yang membuat kita ataupun generasi anak dan cucu kita kemudian mereka menjadi lalai, memiliki mental yang rapuh, tidak siap dengan perjuangan, tidak siap dengan pengorbanan. Ketika memiliki masalah, kemudian mereka stres, depresi, dan menyerah. Ini semua menjadi penyakit. Ini semua menjadi kekurangan yang harus kita obati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfasilitasi sesungguhnya dengan beragam cara, dengan beragam sarana, dan salah satunya adalah sarana ibadah. Dengan ibadah, kita kemudian belajar untuk menguatkan daya juang, daya korban. Dengan ibadah, yang pertama melakukan sholat di saat sebagian manusia masih lelap tidur, kemudian kita melatih diri kita untuk melakukan ibadah sholat subuh. Kita melatih mental juang, mental pengorbanan kita. Dengan puasa, di saat sebagian masyarakat, sebagian manusia enak lalap mengkonsumsi makan minumnya di siang hari, tetapi kita dilatih untuk memiliki daya juang, daya korban dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka insya Allah kalau kita rawat, kalau kita perhatikan, kita disiplin melakukan ibadah-ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan menjadi terapi, ini akan menjadi latihan untuk tetap kita memiliki mental juang, mental berkorban yang insya Allah akan berbuah dengan kemuliaan, berbuah dengan kesuksesan dan keberhasilan. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tetapi kalau kita lalai dengan sarana fasilitas tadi, na'udzubillah summa na'udzubillah, apa jadinya kemudian kita ataupun generasi anak dan cucu kita yang difasilitasi dengan beragam kemudahan-kemudahan, dengan beragam kesenangan berupa gadget, platform-platform aplikasi media sosial dan lain sebagainya yang sangat mudah mereka akses. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian mereka hanya memiliki mental yang mudah menyerah, mental yang senangnya berada dalam kesenangan-kesenangan,
tetapi ketika mendapatkan kesulitan, mendapatkan satu masalah, kemudian mereka menyerah dan mereka luluh di hadapan kesulitan tersebut. Maka kembali kita kuatkan azam kita untuk senantiasa berkomitmen. Setidaknya yang pertama, ibadah sholat 5 waktu, usahakan berjamaah di masjid, itu merupakan sarana pendidikan bagi kita. Berjuang dan insya Allah akan berujung dengan kemuliaan dan keberhasilan. Berpuasa, kemudian 10 pertama Dzulhijjah ini, banyak sekali amal soleh yang bisa kita lakukan. Berkurban, melatih untuk berkorban, salah satunya dengan berkurban, melakukan udhiyah, berkurban dengan hewan kurban. Itu juga menjadi salah satu sarana melatih daya juang, daya pengorbanan dalam diri kita, dalam diri anak dan cucu kita, sehingga insya Allah mereka akan siap menghadapi dinamika kehidupan, akan siap menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan, dan pada ujungnya mereka akan sukses, berhasil di dunia, dan insya Allah dengan ibadah-ibadah tadi mereka sukses di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar, mukawwirun nahari 'alal laili wa mukawwirul laili 'alal nahar. Salatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil hasyr. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin wal mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma barik fi hayatina, barik fi auladina, barik fi ulumina, barik fi a'malina, barik fi majtama'ina ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan kami, berkahi waktu kami, berkahi usia kami, berkahi ilmu kami, berkahi amal kami, berkahi harta kami, berkahi keluarga kami, anak cucu keturunan kami ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.